Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru di minggu ini. Terasa penyertaan, bimbingan, dan topangan Tuhan. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon pertolongan Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 22. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu yang telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu dengan keras Yesus memperingatkan mereka supaya jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ia berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, ada sedikit atau satu kebiasaan saya ketika dunia digital ini berkembang sedemikian rupa. Jadi kalau mata saya cukup perih untuk membaca buku Alkitab yang buku ini Bapak Ibu, maka saya juga cukup sering sambil berbaring begitu mendengarkan Alkitab elektronik ya, jadi ada yang membacakan buat kita. Nah, luar biasa. Sekalipun saya mendengarkan orang lain yang membaca, lalu sambil menyimak setiap cerita-cerita yang dibacakan oleh orang lain di Alkitab elektronik itu, Bapak Ibu, banyak sekali yang saya yang menyentuh hati saya, yang buat saya seringkali sudah dibaca sendiri, tapi kemudian itu seperti membuat saya terpana begitu Bapak Ibu. Nah, salah satunya Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 22 ini Bapak Ibu. Jadi begini, ini kan ceritanya setelah Tuhan Yesus sibuk bekerja, berbuat banyak hal mujizat termasuk memberikan makan begitu banyak orang. Lalu Tuhan Yesus ambil waktu sejenak untuk berdoa. Nah, di saat ia sedang berdoa itulah dikatakan murid-muridnya datang kepada dia menjumpai Tuhan Yesus. Lalu di situ Tuhan Yesus mengajak percakapan yang menurut saya itu kalau saya hadir, percakapan yang sedih begitu ya. Percakapan yang eksklusif hanya Tuhan Yesus dengan murid-murid, tetapi itu mendalam banget. Tuhan Yesus berikan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, dia mengatakan begini, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jadi Tuhan Yesus ingin tahu dari murid-muridnya, kan mereka baru berjumpa dengan banyak orang setelah Tuhan Yesus membuat banyak mujizat. Kata orang-orang banyak itu mengatakan, aku ini siapa? Nah, lalu murid-murid mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan salah seorang dari sekian banyak nabi begitu. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Menurut kamu, yaitu menurut murid-murid sendiri, siapa dirinya? Siapa Tuhan Yesus? Kalau tadi siapa? Menurut orang-orang lain, siapa Yesus? Sekarang menurut murid-muridnya sendiri yang hidup bersama dengan dia itu. Lalu Petrus mengatakan, Mesias dari Allah, Juru Selamat dari Allah. Nah, Bapak Saudara, lalu Tuhan Yesus melarang mereka untuk memberitakan, menyampaikan kepada siapapun karena memang belum waktunya. Lalu yang berikutnya ini yang menarik sekali Bapak Ibu. Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dari sini ayat ini Bapak Ibu yang saya pahami, Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa ketika juru selamat yang sesungguhnya yang Allah kirim ke dunia ini, maka juru selamat itu adalah sosok yang rela menderita. Sosok
yang rela mengorbankan dirinya. Sosok yang rela memberikan semua yang ada pada dirinya, yang terbaik itu untuk manusia, untuk sesamanya. Jadi juru selamat itu, seseorang disebut juru selamat. Orang yang apa yang ada pada diri dia itu, dia rela berikan. Yang terbaik, yang dapat dia perjuangkan. Dia tidak mencari untung gitu. Sangat berbeda dengan juru selamat hoax atau juru selamat palsu, abal-abalan di dunia ini ya. Hadir, entah itu sebagai pemimpin kah, entah itu sebagai kepala kelompok lah, atau dan seterusnya. Hadir seolah-olah menjadi juru selamat nih, orang yang hebat, yang powerful gitu. Tapi malah orang yang memanipulasi sesamanya. Orang yang justru mengambil segala yang terbaik dari sesamanya. Orang yang berusaha untuk mencari untung bagi dirinya. Orang yang berusaha untuk mengambil segala yang bahkan yang terbaik dari orang yang berada di sekitarnya untuk dirinya. Ini nih juru selamat palsu nih Bapak Ibu, hoax gitu loh. Yang memanipulasi justru orang-orang yang yang dipercayakan kepadanya, justru ia manipulasi orang-orang tersebut untuk kepentingannya. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu saya terharu sekali dengan kisah ini. Meski dari sekolah minggu juga sudah baca ya Bapak Ibu bolak-balik. Tapi ketika mendengarkan lagi, hati ini tersentuh gitu loh. Jadi kita bersyukur bahwa kita punya juru selamat Tuhan Yesus yang memberikan segala yang terbaik yang ada dalam dirinya, bahkan mengorbankan dirinya untuk kita. Nah, kiranya ini juga menjadi contoh bagi kita. Bahwa kita juga rela untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan kaki Tuhan, perpanjangan mata, telinga, mulut Tuhan. Ya, sebagai Mesias kecil lah, juru selamat kecil, yang kita mencoba melatih diri dan berjuang untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk kebaikan orang lain. Bukan memanipulasi orang lain untuk kepentingan kita. Mari Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman ini yang kembali menyadarkan dan mengingatkan kepada kami siapa itu juru selamat dunia, juru selamat kami yaitu Tuhan Yesus, yang rela mengorbankan dirinya, yang rela memberikan segala yang terbaik yang ia punya, bahkan dirinya sendiri, untuk kebaikan kami, untuk keselamatan seluruh dunia. Kami murid-murid-Mu, kami umat-Mu, kiranya kami dapat meniru perbuatan Tuhan ini. Kami tidak membohongi, menipu sesama kami, tidak memanipulasi orang lain untuk kepentingan kami. Baik itu kepentingan tentang atau terkait harta benda, materi, ataupun kepentingan terkait kedudukan, jabatan, dan lain-lain. Biarlah kami meniru juru selamat yang begitu terpuji akhlaknya. Terima kasih Tuhan terus mengingatkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.